Narasumber berikutnya dari PT Falah Inovasi Teknologi yang akan menyampaikan mengenai aplikasi teknologi virtual reality, augmented reality, dan mixed reality dalam pendidikan. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah yang jawab salam saya mudahan sehat selalu. Dikasih panjang umur, banyak rezeki, ketemu lagi kita tahun depan di sini, tambah sukses di EduTech 2020. Mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Novia Yana selaku CEO dari PT Falah Inovasi Teknologi, di mana perusahaan kami bergerak khusus di bidang custom software development dan juga content development, tapi lebih khususnya untuk VR dan AR teknologi. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema aplikasi teknologi untuk virtual reality, augmented reality, mixed reality dalam bidang pendidikan. Saya lihat di sini banyak sekali pengunjung maupun tamu undangannya. Mungkin saya lihat ada 1.000 orang lebih. Saya boleh bertanya Pak? Boleh bertanya ya Bu? Boleh ya Pak? Boleh ya Bu? Dari 1.000 orang ini yang pernah menggunakan VR maupun AR, saya minta angkat tangannya. Dari ya 1.000 orang, saya hitung-hitung cuman ya 50 kali ya. 50 ya. Bapak-bapak mas saya nggak perlu tanya lah Pak. Dari wajah-wajahnya itu muka-muka penuh dengan high tech gitu. Tapi kalau yang di belakang saya tanya tadi, ada 50 orang. Nah saya mungkin menjelaskan sedikit aja tentang VR, AR maupun MR. Jadi virtual reality ini adalah teknologi, yaitu adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan. Di sini kayaknya panjang banget keterangannya Pak. Saya persingkat aja yang mudah dan simpel. Di mana kita akan membawa dunia nyata menjadi dunia virtual. Tapi bukan dunia halu ya Bu. Bukan dunia halu. Tapi menjadi dunia virtual dengan 3 dimensi gitu. Jadi bukan tiba-tiba masuk ke situ jadi halu enggak. Tapi ini adalah dunia virtual, dunia nyata masuk ke dalam dijadikan dunia virtual dengan bahasa 3D dan memiliki environment 3 dimensi. Jadi lingkungannya jadi 3 dimensi. Kemudian yang kedua yaitu adalah augmented reality. Kecil banget ya Pak tulisannya ya Pak. Bapaknya sampai pada gini-gini ngelihatnya. Augmented reality itu adalah kita akan membawa 3D objek ke dunia nyata dengan menggunakan biasanya adalah menggunakan Android ya. Jadi nanti akan ada marker, di scan, keluar tuh ada gambar-gambar ya, ada bentuk bisa bergerak, bisa objek yang bisa untuk dipelajari. Dan yang ketiga ini adalah mixed reality, menggabungkan antara virtual reality dan augmented reality. Sehingga batasan di antara teknologi, di antara real dan unreal itu menjadi sangat tipis sekali. Ya, jadi mix dia udah. Biasanya dia menggunakan perangkat HoloLens. Ya. Nah ini sedangkan kalau ini biasanya kita menggunakan VR headset. Bisa itu Google Daydream, bisa Oculus, bisa HTC Vive dan berbagai perangkat lainnya. Next. Nah, berbagai augmented reality yang bisa digunakan. Di mana anak-anak sekarang itu kecil-kecil aja udah seneng pegangnya handphone Bu. Ya, saya punya anak tuh kalau misal diberhentiin megang handphone aja suka nangis. Jadi gimana nih anak supaya main gamenya juga mainnya game pendidikan. Dibeliin sesuatunya yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi ada buku-buku nih Bu, yang markernya kalau di-scan itu bisa jadi kayak AR biologi. Dia lihat dalemannya. Ya, jadi ada aplikasi Android, nanti dia ada augmented reality, dia bisa scan marker berupa buku. Nah itu akan tampaklah dia bisa belajar dari 3D object, yaitu adalah
internal organ. Ada juga yang bentuknya geografi. Ya, kemudian juga ada yang science. Dia jadi tumbuh-tumbuhan, ya, pohon-pohonan. Nah, yang berikut VR in classroom. Di tahun 2015 Google pertama kali mengeluarkan Google Expedition dengan Google Daydream. Lalu mereka melakukan campaign besar-besaran. Ya, campaign besar-besar di tahun 2015, Pak. Setelah itu mulailah digunakan VR in classroom ini oleh hampir kurang lebihnya 1.000 sekolahan di UK maupun di US. Untuk apa? Untuk tour. Jadi mereka bisa melihat underwater, bagaimana kehidupan di dalam laut, bagaimana kehidupan di negara lain. Mereka bisa melihat dari lingkungan dan belajar dari situ. Yang berikut adalah VR in science. Nah, ini sangat menarik karena ini bisa belajar dengan VR laboratorium. Jadi kita akan membuat VR lab. Di situ dia akan bisa belajar mencampur scientist di situ. Dia coba. Nah, ini jadi dia akan mensimulasikan. Yang ketiga sama. Jadi ini VR lab. Nah, ada satu platform yang baru saja juga diakuisisi oleh Google, itu adalah Labster. Dan dia menyatakan VR in lab platform ini telah digunakan oleh 5.000 sekolah sedunia. Kemudian yang keempat, ini adalah VR robotik. Nah, ini dia belajar membuat robotik dengan VR. Yang berikutnya adalah VR in language. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Mondly? Satu aplikasi, ya. Kalau kita tuh Pak, belajar bahasa, kalau nggak sering dipakai kan susah ya, suka lupa. Tapi kalau kita ngomong sama orang suka malu. Nah, dia dengan aplikasi ini, dia bisa belajar. Ya salah ya dengan VR nggak apa-apa kan nggak ketahuan gitu. Nah, dia bisa belajar dengan aplikasi ini. Di sini VR-nya telah menggunakan artificial intelligence. Jadi dia tanya apa, ya bisa dijawab gitu. Dia jadi bisa berlatih bahasanya supaya lebih lancar. Yang berikut jelas sangat bermanfaat untuk kedokteran. Di mana dengan menggunakan VR dia akan bisa training berulang kali. Dia train misalnya bagaimana cara cabut gigi. Sulit banget ya kita terus bagaimana cara operasi. Jadi banyak yang bisa digunakan sangat maksimal untuk di medical. Yang berikutnya adalah VR in training. Di mana penggunaan VR ini sangat maksimal apabila digunakan dalam satu kegiatan simulasi, apalagi itu berbentuk training. Misalnya mechanical, untuk belajar mekanik, untuk belajar maintenance, untuk belajar mesin, atau sekolah kejuruan lainnya, ini bisa digunakan. Yang berikut ternyata VR itu pun digunakan dapat mengatasi permasalahan dalam psikologi. Ya, jadi ada satu penelitian di Amerika, dan itu dilakukan oleh salah satu universitas yang sangat terkenal yaitu adalah Oxford. Bahwasanya VR ini dapat mengatasi fobia. Fobia itu apa? Ketakutan. Ada yang takut akan ketinggian, ada yang takut akan binatang-binatang, misalnya takut sama ular, ada yang takut sama laba-laba. Dan itu dia bisa menjadi treatment untuk mengatasi masalah tersebut. Next. Dan di tahun 2017, pemerintah US memberikan dana kepada berbagai universitas untuk mulai membangun VR library. Jadi setiap universitas itu diberikan dana untuk dapat membuat konten yang kontennya dijadikan dalam satu library besar yang semuanya bisa akses ke situ. Dan di setiap universitas itu diberikan core, ditaruh corner atau dikasih sudut kecil supaya mereka tetap bisa belajar dengan menggunakan VR. Luar biasa. Begitu majunya, begitu cepatnya perkembangan VR. Kenapa pakai VR? Apa sih benefitnya? Ya, jadi apa benefitnya VR? Sampai sebegitunya dikasih dana. Dia dari US ada lagi UK. Pemerintah UK jor-joran ngasih dana, baru ngasih prototipe kasih 20.000, begitu. Jadi saya pun bertanya apa sih manfaatnya ini VR? Ternyata
VR itu adalah modern methodology of learning and teaching. Ini yang dipakai oleh international school, standarnya udah di situ. Dan dia sudah memiliki itu. Dia belajar dari environment, dia belajar dari lingkungannya, dia belajar bisa dari kolaborasi, dan juga dia percepatan dalam belajar. Kemudian immersive, ini nggak bisa dipungkirin. Immersive ini adalah pengalaman yang mendalam. Ketika menggunakan VR, Bapak Ibu masih dengar kan ya? Oh, belum ngantuk kan? Kalau udah pakai VR, itu dia udah kan hilang nih. Nengok kanan kiri udah nggak ada nih, masuk dunia halu tadi ya, dunia virtual itu. Nah, dia di situ akan mengalami sesuatu yang ingin dipelajari sehingga itu menjadi satu pengalaman yang mendalam. Itu disebut immersive. Jadi kalau dibilang VR itu adalah immersive learning, pembelajaran yang mendalam. Jadi membekas. Kemudian engagement. Karena biasanya adik-adik kita atau anak-anak kita kalau sudah pernah melakukan ataupun ada pengalaman, cerita nggak Bu? Anaknya kalau lagi mengalami sesuatu yang heboh suka cerita nggak? Cerita ya? Ceritanya, mama aku tadi main itu loh, ini asik banget. Biasanya gitu ya Bu ya? Demikian juga dengan VR. Dia akan antusias, termotivasi, dia senang belajar. Tidak membosankan pakai VR. Asik katanya. Nah, disitulah akan terjadi fokus. Kenapa? Yang ketiga ini adalah, yang keempat itu adalah fokus. Kalau udah pakai VR tuh Bu, oke, sip. Yang keempat adalah fokus, di mana ketika sudah memakai headset, dia tidak akan terganggu oleh kanan dan kiri. Sehingga nggak ada lagi tuh, kalau lagi main game, dipanggil-panggil nggak mau nengok. Karena sedang fokus main game. Sama, VR itu seperti game. Gamification, tapi in learning, tapi dengan belajar gitu. Yang berikut adalah di sini, poin pentingnya dari virtual reality. Based on Clone Ejardale, dengan pengalaman kita dapat mengingat 75% sampai 90% Bu. Ya, melalui pengalaman. Karena kita merasakan, walaupun itu cuma hanya sekedar simulasi. Tapi itu pengalaman yang sangat bisa membekas. Kenapa? Karena memori otak kita meyakini apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu adalah nyata. Nah, next. Ini adalah beberapa produk kami yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama adalah Genius AR. Next. Ini Genius AR produk untuk belajar sholat, doa harian buat adik-adik kita di usia 4 tahun mau sampai dengan 7 tahun. Sehingga ini tadi saya bilang ada marker, ada buku, ada Android. Jadi ketika di scan akan keluar tampilannya. Ini adalah augmented reality. Kita lanjut. Ini adalah Genius VR, adalah satu produk pertama di Indonesia. Saya bisa minta tepuk tangannya Ibu Bapak sekalian. Buat tim saya, engineer kita yang masih muda-muda, kaum milenial yang telah membuat ini, yaitu adalah Genius VR Edukasi Kit. Ini adalah perangkatnya, satu perangkat. Kemudian ada web portal, content management system, akan ada konten di dalam web portal yang bisa di-download nanti. Dan ini adalah VR class management. Kemudian kita akan ada platform VR creator. Dan ada VR Lab Simulation yang akan sesuai dengan kurikulum UK Cambridge. Lanjut. Next. Nah, ini ada tablet.
kemudian ada 10 Android dengan menggunakan VR headset. Ini akan meremote semua tablet sehingga ketika di-download apa pelajaran yang akan diajarkan, video-video apa yang akan hendak dipakai bisa digunakan di Android. Dan ada kurikulumnya dan bagaimana trik-trik mengajar. Nah, ini akan di-broadcast dari tablet ke Android. Jadi apa yang ditayangkan itu guru dulu yang memilih. Jadi disebut kelas manajemen. Jadi guru pilih dulu nih mau belajar matematik hari ini, konten apa. Kita pakai. Kalau 10 siswa, 10-10-nya dia akan bisa pakai dan menonton yang sama. Jadi kita remote, kita mau stop, kita mau terangin dulu, kita play lagi itu bisa. Dan alhamdulillah produk ini sudah digunakan oleh Pioneer School, yaitu adalah SMK penerbangan di Madiun. Dan insya Allah di tahun ini akan beberapa international school yang akan mulai sudah menggunakan produk ini. Next. Jadi saya langsung saja, ini satu produk kami yaitu adalah The Advanced Technology. Jadi di atasnya lagi si jeniusnya VR tadi ya. Kalau tadi itu saya bilang masih middle teknologi, ini adalah advanced teknologi. Jadi di atasnya lagi. VTS, Virtual Training Suit yang telah digunakan oleh Angkatan Udara Indonesia Militer Skadik 302. Dengan kemampuan Smart Classroom, Broadcast System. Jadi dia di broadcast dari smart board. Dan dia ada Web Content Management. Nah ini adalah satu 3D engine. Jadi kita membuat kontennya adalah mesin. Jadi nggak kalah nih. Indonesia udah bisa maju kan ya teknologinya. Boleh minta tepuk tangannya dong. Indonesia udah bisa maju dong teknologinya. Lemes banget. Saya lemes dengernya. Indonesia mana nih suaranya? Oh gitu ya Pak. Waduh. Nah inilah dia. Ini ada kita bisa drop drag, bisa di record Pak hasilnya. Jadi ini adalah Androidnya juga ada, kita sebut multi platform engine karena memang platformnya ada banyak. Jadi ada desktop, ada Android, ada VR. Jadi dia disebut multi. Nah ini ada web based, ada quiznya juga, bisa masukin quiz, bisa masukin pembelajarannya, PDF-nya dan videonya. Akhir kata dari saya. Bapak langsung bengong Pak, masih mau denger saya lanjut Pak. Bapak udah denger akhir kata dari saya kok langsung kaget. Akhir kata dari saya bahwasanya saya mengajak seluruh jajaran pemerintah maupun institusi pendidikan untuk bisa memberikan kesempatan kepada VR teknologi untuk bisa lebih berkembang di Indonesia, di mana dengan menggunakan VR teknologi ini bisa mengoptimalisasi apa yang tadi sudah disampaikan tuh Pak Ilham Habibi, tadi udah sampein macam-macam bisa dia bilang optimal, akselerasi segala macam. Itu udah ada jawabannya. Salah satu di antara jawabannya adalah ini, ya Pak. Kemudian dengan itulah saya menjawab melintas batas imajinasi, membangun kecerdasan, berpikir anak Indonesia. Jadi jangan cuma di sini kata bilang hayal, bukan hayal Pak. Melintas batas itu adalah out of the box. Kita harus bisa membuat adik-adik kita, anak-anak kita lebih cerdas lagi dari bapaknya. Betul Pak? Lebih pintar lagi dari maknya, betul Pak? Jadi buat Indonesia maju dengan EduTech, edukasi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berkenan. Dan Ibu mohon tetap berada di tempat kiranya untuk menerima cenderamata yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Seminar Nasional EduTech 2020 Bapak Hendriawan. Kepadanya kami silakan.
Baik, cindera mata diberikan untuk PT Falah Inovasi Teknologi yang sudah menyampaikan presentasi mengenai aplikasi teknologi virtual reality, augmented reality, dan mixed reality dalam pendidikan. Terima kasih banyak.